sekalian yang mengikuti kelas di sela-sela istirahat ke jam 1, jam 12 menuju makan siang. Yang pertama-tama dari part yang pertama kemarin kita membahas tentang beberapa materi, termasuk materi ilmu pola dasar Kendall, tapi tidak didetailkan. Nah, sekarang ini mau saya jelaskan dari mulai historisnya Kendall. Kendall ini merupakan indikator pertama. Indikator pertama yang digunakan oleh para trader untuk membaca situasi atau keadaan spot market, di mana spot market itu mengarah ke buy atau ke sell. Ya, jadi inilah indikator yang paling akurat untuk membaca sebuah pergerakan pasar dari pola candle-nya. Jadi ada dari pola candle dan akumulasi candle atau penjumlahan candle. Tentunya sebelum mengarah ke satu bentuk pola candle, teman-teman harus mengetahui dari inti dari mempelajari dasar-dasar pola candle. Yang pertama-tama ada 6 indikator pola candlestick yang paling menguntungkan atau paling akurat untuk menjadi satu bahan bacaan atau kajian kita untuk melakukan entry. Ini dasar awal ya, tapi masih banyak materi-materi, ada sekitar 12 materi yang akan kita kaji nantinya. Nah, tugas teman-teman hanya mempraktekkan saja, tidak usah mencoba-coba. Kalau situasi pasarnya memang tidak menguntungkan, teman-teman jangan sekali-sekali mencoba-coba untuk entry. Ya, biasakan, tertibkan dirinya masing-masing. Sejak yang pertama, ini sejarah lahirnya pola candle dalam dunia perdagangan. Candlestick ini mulai hidup ceritanya itu kurang lebih pada abad ke-20-an di pemerintahan Jepang. Dan ditemukan ide oleh seorang yang bernama Munehisa Honma yang dikembangkan oleh Steve Nison dalam bukunya Japanese Candlestick Charting Techniques. Ini memang yang menemukan ini adalah seorang peneliti candlestick dari Jepang. Nah, pada masa itu pemerintahan Jepang masih dalam keadaan masa shogun atau masa tuan tanah, dan masih dipengaruhi juga oleh kemiliteran pada saat itu. Hal ini bisa kita lihat dari penamaan pola-pola candle yang beliau namakan, seperti Three White Soldier, Hammer, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan kemiliteran pada saat itu, pada masa itu. Ya, tentunya teman-teman akan lebih bisa memahami bahwa pola candle ini teknik yang lebih sederhana dan mungkin keakurasiannya bisa kita uji nanti. Ya, kita uji secara bersama-sama, dan teman-teman pun juga akan mengujinya. Apakah benar pola candle ini sebagai alat atau media indikator atau indikasi pertama kita untuk melakukan open posisi, cut loss, dan lain sebagainya. Ya. Candlestick adalah salah satu indikator harga atau price chart atau price action-nya. Ya. Ada beberapa bentuk harga atau price chart yang saat ini masih populer, seperti bar chart, line chart, equivalent, point and figure, dan lain sebagainya. Tapi yang kita kenal itu adalah bar chart ya, karena lebih mudah dari bentuknya batangan, tebal, dan lebih jelas dilihat oleh mata. Terus cara membaca candlestick ini teman-teman harus tahu dasarnya. Yang pertama, yaitu sebelum kita melihat pola dasar candlestick, sebaiknya pertama kita harus mengetahui ada 4 tipe harga yang sangat penting, yaitu pertama harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Ini difahami dulu. Yang dimaksud harga pembukaan atau opening price itu harga yang pertama kali terjadi pada spot market pada pagi hari
disitulah awal pembukaan pasar. Yang kedua itu harga penutupan pasar atau closing price. Harga yang terakhir kali terjadi pada spot market 1 hari menjelang penutupan pasar. Baru kita mengetahui arah pasar dan hari berikutnya kita bisa mengambil posisi. Apakah kita layak untuk melakukan open posisi atau butuh konfirmasi atau tidak. Yang ketiga itu harga tertinggi. Dia pernah mencetak harga tertinggi pada hari itu di level berapa. Dan kemudian harga terendah atau low price-nya ini dia pernah mencetak harga terendahnya itu di angka berapa. Dan setelah teman-teman ini mengetahui semua dan kemudian bisa menyimpulkan arah pasarnya mau lari kemana, baru kita mungkin butuh konfirmasi 1 hari berikutnya. Ya. Minimal ada 1 candle 1 hari lah untuk kita bisa melangkah pertama. Atau membaca histori candle berikutnya, candle sebelumnya. Ya. Dari dasar-dasar pola candle ini tentunya teman-teman sudah mengenalnya, tapi tidak perlu untuk dihafal secara detail, yang penting tahu bentuknya. Ya namanya silahkan kalau teman-teman menghendaki menghafal, monggo, karena teman-teman ini kan yang belajar sekarang ini kan rata-rata orang perbankan, ya, orang perbankan, bahkan yang berbasic semua dilatar belakangi oleh keuangan, ya, baik Bu Yanti, Bu Sherly dan lain sebagainya, dengan orang-orang perbankan tentunya lebih tahu tentang open posisi. Jadi dasar-dasar pola candle ini cukup yang pokok-pokok saja, seperti candle penerusan, terus candle yang tidak diperbolehkan untuk kita masuk dan lain sebagainya, atau candle galau ya, dalam mudah bahasanya itu candle yang galau, seperti shadow yang panjang, bodinya kecil, ekor atas dan bawahnya itu panjang-panjang. Ya. Ini candle yang dilarang untuk melakukan entry. Terus kemudian short candle bullish ini boleh ya, boleh tidak, tergantung konfirmasi, membutuhkan konfirmasi lagi. Beda dengan hanging man, terus inverted hammer, bullish, ataupun bearish, atau yang sifatnya long body. Ya, ini berbeda. Nanti teman-teman bisa melihat dan mengulang-ulang video sekarang ini ya. Nah, dasar-dasar pola candle. Dasar pola candle ini adalah berfungsi untuk langkah awal kita membaca arah spot market. Apakah kita akan mengambil keputusan atau tidak untuk melakukan investasi. Jadi investasi ini yang dimaksud adalah kita meletakkan sekarang kemungkinan kedepannya itu profit atau loss. Jadi kalau teman-teman tidak punya dasar teori yang kuat, ya, makanya mungkin di kelas-kelas lain atau mungkin di tempat-tempat lain, ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak yang belajar, pernah belajar dan bahkan pernah trading, silahkan. Dan untuk sementara waktu, ilmu yang teman-teman miliki, di skip dulu sebentar. Nanti dipakai lagi atau dikombinasi, silahkan. Tapi yang pertama saya akan mempelajari dari dasarnya, supaya nanti teman-teman bisa menjawab bagaimana reversal, bagaimana melanjutkan, ya, bagaimana breakout. Itu nanti teman-teman tahu dari sini dasarnya. Nah, ini ada 6 pola candle yang paling akurat sebagai sarana open posisi dalam spot market. Ini biasanya digunakan pada time frame yang besar, mulai daily sampai ke monthly. Nah, ini biasanya orang-orang perbankan sangat senang sekali, karena dengan lot yang mini atau yang kecil, maka dia ingin mendapatkan hasil yang besar. Itu dari sini. Dari sini mereka melakukan entry-nya. Ya, tentunya dengan mempertimbangkan ketahanan. Yang pertama adalah bullish engulfing atau bearish engulfing.
Ya, secara garis besar ini sifatnya memeluk atau mengungguli candle sebelumnya. Piercing line. Piercing line sendiri ini dalam artian dia menembus dari bawah ke atas. Biasanya terjadi pada posisi downtrend. Uptrend pun juga terjadi, jadi menembus dari candle yang sedang berjalan uptrend kemudian ditembus ke bawah. Muncul seller kuat. Ya. Morning Star. Kemudian Morning Doji Star. Morning Star dan Morning Doji Star sebenarnya satu paket, tetapi memang berbeda kondisinya. Ini hanya sebagai nama saja. Kemudian Three White Zodiac, Three White, Three Metal. Ini salah satu bentuk-bentuk yang akan mendukung teman-teman untuk melakukan pembacaan entry. Apalagi teman-teman perbankan ini kan hobi sekali untuk melakukan permainan swing. Swing dengan artian risiko yang rendah, lot kecil, tetapi hasilnya pinggirnya besar. Nah, di sini langsung. Bullish engulfing ini pertama-tama ya kita artikan adalah mempunyai arti dasar memeluk dalam bentuk pola candle memeluk candle sebelumnya, yang berarti ada penerusan. Jadi dari satu kata engulfing atau bullish maupun bearish, ini ketika melebihi dia akan melanjutkan tapi warna yang berikutnya. Misalnya seller di posisi downtrend, kemudian dia bullish, warna hijau menguat, melebihi atau memeluk candle sebelumnya, maka bisa diartikan itu untuk melanjutkan. Nah, ini ada syarat sahnya untuk engulfing. Sebaiknya terjadi di top ataupun downtrend, ujung trend. Body candlestick yang kedua harus menutupi atau lebih besar dari candle sebelumnya. Open atau close candle pertama harus di bawah open atau close candle kedua. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ada gambar contohnya. Open atau close candle pertama boleh sama dengan open atau close candle kedua, tapi lebih disarankan lebih besar ya. Candlestick kedua sebaiknya merupakan long body candlestick, jadi candle yang sifatnya mariposa atau candle kuat. Candlestick 1 dan 2 harus berbeda warna, atau maksudnya arah candlenya. Misalnya arahnya seller, kemudian muncul warna hijau sebagai buyer. Nah, buyernya yang kedua itulah yang sebagai acuan. Begitu juga sama kalau posisi di uptrend. Jadi setelah tren buyer, kemudian muncul seller kuat, ya, tebal, kuat, dan memeluk. Nah, ini contoh engulfing pattern-nya. Nah, ini sama posisinya. Jadi ada sedikit gap, ya, gap body yang dibentuk. Maksudnya gap ini adalah perpotongan. Kalau ini dipeluk, maka yang ada yang tersisa adalah warna hijau. Kalau ini dipeluk oleh warna merah, maka yang terakhir yang tersisa warna merah atau hijaunya ini hilang. Jadi ini seperti pengurangan candle. Ya. Kalau penjumlahan kan satu warna, kalau dikurangkan antara merah dikurangi hijau, maka banyak hijaunya, maka dominannya adalah warna hijau. Begitu secara simpelnya. Ya. Sekarang ini posisi piercing line. Piercing line ini menusuk. Piercing inilah adalah candle yang terbaru yang menusuk candlestick sebelumnya. Artinya menohok dari bawah, dia menembus. Ya. Ini namanya piercing. Artinya menembus. Atau minimal dia menembus 50% atau bahkan dia bisa memeluk. Seperti tadi engulfing tadi. Tapi kalau posisi ini sudah 50%, kita sebaiknya buy-nya di warna ungu ini. Ya. Artinya sudah kita mempersiapkan, masih menunggu konfirmasi ketika candle ini breakout di atasnya ini. Jadi minimal dia itu 50% dari body dan dia punya gap. Punya gap warna hijau ini. Karena ini masih ada gap juga warna hijau di sini, maka ini bisa dipastikan. Dan ini sering kejadian di time frame besar, bukan di time frame kecil. Time frame kecil pun bisa, cuman masih butuh konfirmasi beberapa candle lagi untuk menyatakan itu buyer menguat.
Syarat sahnya pitching line terjadi di bottom dari downtrend. Candlestick 1 dan candlestick 2 adalah long body candlestick. Open candlestick 2 harus ada di bawah dari lowest candlestick atau harga terendahnya di candlestick 1. Candle pertama dan kedua harus berlawanan. Ya, berlawanan warna maksudnya, berlawanan arah dan berlawanan. Close candlestick kedua harus melewati 50% dari candlestick pertama, melewati 50% minimal. Jadi lebih bagus lagi, lebih besar. Konfirmasi tidak diperlukan pada time frame besar, tapi ini pada time frame besar. Kalau terjadi pada time frame kecil, maka teman-teman masih membutuhkan konfirmasi. Nah, time frame besar ini pembatasannya pada daily, pada D1-nya. Morning Doji Star. Sesungguhnya pola itu terjadi dari dua pola, yaitu Morning Star dan Morning Doji Star. Karena hampir ada kemiripan bentuk, maka kita jadikan satu saja. Morning Doji Star seakan seperti membentuk bintang kecil. Jadi sudah ada tanda-tanda. Oh, tandanya seperti ini. Nah, jadi diibaratkan setelah malam muncul bintang, paling ada titik cerah. Ada posisi terjadi pembalikan arah. Seperti ini, bullish morning doji star maupun morning doji star bullish. Ya. Ini sama, cuman perbedaannya adalah di posisi bentuknya saja, dan seperti bentuk plus yang kemudian masih ada bodinya sedikit. Syarat sahnya morning doji star terjadi pada bottom dari downtrend. Candlestick pertama harus berwarna merah sebagai syarat terjadi penurunan. Warna candlestick kedua tidak harus berwarna yang berbeda, tetapi untuk lebih akuratnya berbeda warna. Yang tadi yang di posisi di bawahnya tadi berbeda warna, itu jauh lebih akurat. Warna candlestick yang ketiga harus berbeda warna karena ini alat konfirmasi. Ya harus memang, karena ini untuk posisi terjadi pembalikan atau reversal. Dengan pembalikan arah. Close candlestick pertama dianjurkan long body candlestick, minimal 70% dari body candle yang berlawanan. Ya. Jadi ini sangat akurat sekali memang kalau posisinya memeluk, kemudian ada starnya atau doji starnya atau morning starnya, ini jauh lebih akurat dan kita tidak usah banyak meragukan. Morning star seperti ini, ada bawah, ada gap, dan ini warnanya ya memang ini dianjurkan dalam posisi yang warna hitam ini bisa warna hijau ini lebih dianjurkan karena ini posisi bottom. Jadi teman-teman nanti akan mempraktekkan dan menghafal. Mungkin kalau teman-teman belum jelas nanti videonya bisa diulang-ulang. Monggo silakan. Three-way zodiac. Candle ini sebagai petunjuk penerusan candle yang ditandai dengan 3 buah candle bersejajar kuat sekali untuk melanjutkan, baik itu uptrend ataupun downtrend. Jadi bentuknya itu sudah membuktikan penguatan yang kuat sekali. Jadi minimal sudah konfirmasinya itu kuat sekali. Apalagi ini terjadi di daily, di D1, itu pasti banyak kuatnya. Seperti pada gambar MT4-nya ini akan membuktikan ketika dia 3 dan semua yang memeluk itu sangat kuat sekali. Apalagi yang terakhir itu sebagai long body candle atau body yang sangat kuat. Syarat sahnya three-way zodiac ini terjadi di bottom dari downtrend. Candlestick 1, 2, 3 sebaiknya merupakan long body candlestick. Nah, kalau tidak terjadi long candlestick tapi berjajar 3, tetapi terjadi di time frame besar, itu ada kemungkinan sangat kuat sekali. Karena candlestick 1, 2, 3 sebaiknya tidak berbeda jauh, tidak terlalu jauh ukurannya maksudnya. Ya berbeda nggak apa-apa, tapi tidak terlalu jauh. Dalam hal ini konfirmasi tidak diperlukan sama sekali, karena ini sangat kuat sekali dan ini sudah mutlak untuk melanjutkan bullish.
Rising tree method, pola ini menyerupai pagar pembatas. Jadi ini berbalik arah secara mendadak. Ya. Dan ini teman-teman kalau posisinya tertinggal, maka cepat perlakukan cut loss, karena ini tidak mungkin bisa berbalik lagi dan akan melanjutkan, ya, akan melanjutkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini arahnya pertama kali adalah arah bullish, kemudian muncul merah 3 kali kecil. Beda tadi dengan three-way zodiac ya. Nah, jadi ini dia kecil tidak bisa memeluk yang sebelahnya. Jadi secara akumulasi itu masih imbang atau disebutnya masih kondisi galau. Nah, kemudian dia di breakout oleh candle bullish kuat, bahkan dia memeluk sebelahnya, atau kalau dijumlahkan itu adalah ekor di bawah, bodinya warna hijau. Ya, jadi yang dimaksud ini kalau tiga-tiganya ini dijumlahkan, ini kan ketemunya seperti tanda plus atau candlenya tidak boleh lah. Begitu ada konfirmasi satu, kemudian dia breakout seperti ini sudah dipastikan candle ini lanjut untuk bullish-nya. Ya. Syarat sahnya ini cukup sederhana, terjadi ketika posisi uptrend yang tadi saya sampaikan. Warna candlestick yang pertama harus bullish dan terjadi biasanya pada pasar bullish yang kuat. Warna candlestick kedua sebaiknya bearish yang menunjukkan arah turun. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi posisinya dia menembus ke atas. Nah, ketika ini close, tapi asumsinya harus close ya, close candle semuanya selesai, baru teman-teman melanjutkan entry buy atau bullish yang lanjut. Oke. Dalam sesi pertama ini pengenalan bentuk pola candle dan kepastian candle itu sebagai alat indikator. Sementara waktu kita tiadakan untuk tanya jawab dulu. Nanti kita lanjutkan di session berikutnya pada chartnya di MT4-nya. Nanti silahkan video ini diulang-ulang, kemudian teman-teman cari di posisi D1, W1, dan monthly. Jangan posisi di bawah. Kita melihat map jangka panjangnya dulu. Ya. Oke. Sebelumnya kelas pertama ini session pertama kita tutup dulu. Nanti kita lanjutkan ke sesi kedua masuk ke MT4-nya. Ya, sembari kita ini sudah saatnya sholat zuhur. Kita tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.